Australian Army Skill and Arms Meeting atau ASAM merupakan kejuaraan menembak tingkat internasional yang diadakan oleh Angkatan Darat Australia yang digelar sejak tahun 1984. Tahun ini Indonesia memasuki tahun ke-11 dalam partisipasi kejuaraan menembak ASAM dan mempertahankan predikat juara umum untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2008. Dialah atlet penembak terbaik TNI AD yang menoreh prestasi gemilang dengan memenangkan berbagai perlombaan menembak nasional maupun internasional. Sertu Wally Hamsan telah mengikuti berbagai perlombaan seperti ASAM sebanyak 7 kali, Brunei International Skill Arm Meet atau BISAM sebanyak 2 kali. Kemudian ASEAN Armies Rifle Meet atau ARM sebanyak 3 kali. Tak main-main, Wally berhasil mengalahkan petembak terbaik Australian Defence Force Corporal Jake McDermott dari Kesatuan The 3rd Combat Service Support Battalion yang menyabet gelar Winner of the Samurai Award sebagai petembak dengan catatan skor terbaik di ajang yang sama. Kemenangannya tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri. Terlebih banyak apresiasi yang ia dapat setelah memenangkan ajang bergengsi ini. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, seorang Wally Hamsan ditandu dengan gagahnya di depan banyak orang. Dan ini kebanggaan yang tak akan pernah ia lupakan. Alhamdulillah memang ya bangga lah ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Refleksi aja dari komandan kontingen, rekan-rekan tim dari negara Indonesia lah. Ya memang secara refleks aja, istilahnya mengungkapkan perasaan gitu kan. Ya dengan teriak-teriak dan saya dipanggul seperti itu kan. Di depan supporter tuan rumah yang begitu banyak gitu. Ya betul memang ada perasaan haru ya. Nah, karena saya ternyata masih bisa loh istilah membawa nama bangsa Indonesia ini di mata internasional seperti itu. Bungsu dari 3 bersaudara ini memang memiliki bakat tembak sejak kecil. Wally hobi berburu-buru menggunakan senapan angin. Kemampuan menembak ini terbawa hingga ia menjalani pendidikan sekolah calon tamtama atau secata TNI AD. Terbukti, dirinya selalu mendapat nilai terbaik di materi menembak. Awal mula jadi penembak sebenarnya waktu masuk satuan, di satuan awal itu di batalion, setiap latihan menembak saya selalu bagus nilai hasil menembaknya. Jadi waktu itu direkomendasikan sama danru saya waktu itu untuk mengikuti pembinaan petembak. Meski sempat ditentang jadi tentara oleh sang bunda, namun dirinya tetap teguh pada pilihan masa depannya yang mantap, ingin menjadi prajurit. Oh ya, begitu taman SMA dulu kan, saya langsung izin ke orang tua kan, saya pengen masuk tentara. Kalau bapak saya senang kan, oh ya, gitu. Tapi ibu saya ada perasaan kayak keberatan, jangan deh, kalau bisa jangan masuk tentara katanya kan, masuk polisi aja. Kenapa? Tentara itu katanya banyak tuh yang dikirim ke timur-timur, yang nggak balik-balik lagi. Kamu anak saya satu-satunya yang laki-laki, kayak seperti itu kan. Polisi aja. Tapi saya tetap kekeh. Enggak, saya mau masuk tentara kan keren. Tahap demi tahap ia jalani dengan hati yang lapang. Usai menjalani pendidikan kejuruan infanteri, Wally ditempatkan di salah satu batalion terbaik Kostrad, Yonif Para Rider 328 Kostrad. Disinilah bakat menembak ayah 2 anak ini mulai menonjol dan menyita perhatian para pimpinan. Tak butuh waktu lama, Wally selalu dipilih untuk mewakili batalion yang mengikuti kejuaraan menembak. Pada pertama saya mengikuti lomba waktu itu, lomba Piala Kasat. Piala Kasat waktu itu tahun 2004. Saya mewakili Kostrad, waktu itu masih mewakili Kota Kostrad. Dan alhamdulillah waktu itu baru pertama tampil sudah bisa juara waktu itu.
Prestasi mengkilap di Piala Kasat dan Panglima TNI didukung talentanya yang mumpuni. Membawa pria kelahiran Sambas 39 tahun lalu ini, kemudian terpilih sebagai salah satu petembak kontingen TNI AD yang berlaga di Lomba Tembak Bisam, Brunei International Skill at Arms Meeting. Di ajang inilah merupakan debut perdana Wally di pentas internasional. Tahun ini, Sertu Wally mendapatkan kesempatan lagi untuk mengikuti Ajang Asam 2018. Untuk menghadapi perlombaannya, pada bulan April mendatang, Sertu Wally dan 11 atlet lainnya rutin menjalankan program latihan dari bulan Januari lalu. Oke, inilah salah satu upaya kita, saya selaku pelatih dan selaku op untuk mengendalikan seluruh kegiatan materi tim TNI AD yang akan berlomba di Australia pada tahun 2018, tepatnya pada bulan April, untuk di materi Asam supaya kita nanti bisa masih mempertahankan gelar juara yang ke-11 kalinya. Salah satu upaya adalah yang pertama kita melihat dari kesalahan petembak atau kesalahan alat yang kita gunakan. Ini tadi adalah salah satu pengawasan saya. Apakah teknik penembak sudah betul? Apakah koreksi senjata itu sudah betul? Apakah kondisi munisi yang kita pakai itu sudah sesuai dengan standar yang kita kehendaki? Persiapan demi persiapan ia lakoni demi menjalankan tugas yang baik dan maksimal. Konsentrasi penuh harus tertanam pada diri seorang atlet petembak sejak dini. Apalagi kondisi lapangan yang kadang berubah-ubah. Fokus dan latihan yang gigih sangat diperlukan sebelum mereka tiba di lokasi perlombaan. Oke. 9 jam per hari, selama 3 bulan penuh menjalani latihan, tak mungkin jika tak muncul kejenuhan. Saat-saat seperti inilah membuat semua atlet membangun diri untuk tetap solid dan semangat. Baginya, tugas adalah tugas, namun kemenangan harus tetap ditanam dalam dirinya. Ketetapan inilah yang juga menjadi salah satu pacuan semangatnya. Karena tak mudah meyakinkan diri sendiri di saat kondisi tak memungkinkan. Sebagai putra daerah, tentu Wally menjadi inspirasi setiap orang, terutama bagi muda-mudi yang ada di tanah kelahirannya. Kebanggaan dan kegembiraan pun terpampang nyata dengan kedatangan sang kesatria di kampung halaman. Dan Ramil kan telepon, katanya, udah sampai mana nih? Oh, kemudian masih di perjalanan nih, baru di Singkawang. Oh ya udah, nanti kita tunggu deh di sana. Begitu nyampe di kecamatan, tahu orang begitu banyak sekali. Loh, ada apa ini kan? Kaget juga. Kok ada spanduk gitu kan? Ada spanduk saya. Jadi, ini kok penyambutan sangat rame. Seluruh masyarakat banyak sekali, anak-anak sekolah, pemuda dengan rame, dan saya kok penyambutan begitu, wah gitu kan, saya juga surprise banget bagi saya seperti itu. Katanya sih waktu itu putra daerah yang bisa mengharumkan nama daerahnya gitu kan, dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia, putra daerah kita sendiri gitu. Inilah contoh, semoga pemuda-pemuda yang lain bisa mengikuti seperti itu. Selain Sertu Wally, Lettu Infantri Poltak Siahaan yang merupakan petembak terbaik tahun 2016 ini juga lolos seleksi untuk Asam 2018. Ia juga melakukan latihan rutin bersama anggota terpilih lainnya. Persiapan Asam itu dari tahun ke tahun sama, cuma ada beberapa match yang setiap tahun dari tuan rumah itu berubah. Jadi kita harus lebih cepat mengambil informasi dari Australia untuk bisa kita latihkan di sini. Poltak berhasil menyumbang 6 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Dalam kompetisi ini, Indonesia berhasil mengungguli 19 negara. Berbagai prestasi pun ia genggam sebagai wujud kecintaannya terhadap negara dan tugasnya sebagai tentara. Mempersiapkan diri menuju perlombaan berlaku untuk seluruh prajurit yang lolos dalam seleksi. Bahkan, untuk petembak baru yang lolos di seleksi ini pun harus lebih mempersiapkan diri dan berlatih lebih giat untuk mengimbangi petembak lainnya.
Rasa minder pasti ada Mbak, yang pertama. Saya masuk seleksi pertama itu 2017. Yang lainnya itu sudah berangkat BISAM, ASAM, segala macam. Sedangkan saya belum pernah. Harapan saya dapat menyumbangkan yang terbaik untuk Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Sniper Indonesia mampu berbicara kepada dunia bahwa Indonesia mampu untuk menjawab tantangan di ASAM. Setiap tahunnya, atlet tembak TNI AD selalu didampingi beberapa tim pendukung, tak terkecuali tim psikologi yang berfungsi untuk memberikan latihan kesiapan berupa kesiapan moral dan mental. Sebagai perwira psikologi, tugas kami di sini adalah untuk memberikan layanan psikologi kepada atlet tembak. Layanan psikologi di sini baik berupa itu konseling, pelatihan, maupun pendampingan. Selama latihan, hampir jarang ditemukan hal-hal atau masalah kompleks di jajaran para petembak. Yang paling sering muncul adalah masalah kecemasan. Masalah-masalah kecemasan, contoh misalkan pada saat latihan ini, sebelum terbentuk tim inti, mereka latihan. Latihannya bagus, tapi begitu mendekati seleksi, yang nembaknya tiba-tiba kok jadi nervous, tiba-tiba kaki terasa lemas, tiba-tiba kok tingkat stresornya tinggi. Nah di situ peran kita mendampingi mereka, memberikan mereka motivasi, memberikan mereka keyakinan bahwa mereka bisa gitu loh. Bagaimana cara mengatasinya dengan memberikan pelatihan relaksasi atau games-games yang bersifat merangsang rekan-rekan petembak ini untuk memacu diri mereka untuk bisa terus berlatih. Di luar kesehariannya latihan menembak dan menjalankan tugas negara, Sertu Wali Hamsan gemar melakukan yoga untuk melatih kelenturan tubuh, melatih kekuatan, dan melatih konsentrasi agar tetap fokus dalam membidik sasaran. Di rumah, Wali merupakan sosok suami dan ayah yang penyabar dan tidak pernah marah. Dan pembuktian inilah membuat sang istri semakin mencintainya. Orangnya sabar banget Mbak, sama saya tuh sama sekali nggak pernah marah. Sama anak-anak juga apalagi sayang banget, bapaknya tuh sangat sabar banget. Terus selalu yang diingatkan sama bapaknya itu sholat. Menjadi keluarga yang bahagia juga selalu menjadi impian seorang Amilu Ratnasari. Selain sabar dan penyayang, suaminya juga berprestasi dan mampu mengharumkan nama negara dan TNI AD khususnya. Tak disangka-sangka, prestasi sang ayah juga membuat putri sulungnya tertarik dalam olahraga menembak ini. Wiliana rupanya tak canggung lagi memegang senjata. Dan keseriusannya patut diacungi jempol. Tertarik belajar nembak karena ngeliat papa juara 1 lomba di Australia. Sering juara-juara kalau ikut lomba nembak. Nah, ingin mencoba gimana sih nembak itu. Willy berharap sang ayah tetap menjadi dirinya sendiri walaupun namanya sudah terkenal di mana-mana. Willy ingin sang ayah tetaplah ayah Wali yang baik dan sabar serta rendah hati. Makin sayang sama anaknya. Walaupun udah sering lomba ke luar negeri, sering menang, tetap rendah hati, jangan sombong. Nembaknya semakin ditingkatkan supaya lebih bagus lagi, lebih membanggakan. Terima kasih udah ngajarin aku dari awal sampai sekarang, nggak pernah marah, ngajarin dengan sabar. Dengan kerja keras serta ketekunannya, Sertu Wali mengukir prestasi hingga puncak dan mendapatkan hadiah sebagai apresiasi dari Bapak Kasat di tahun 2017. Ya memang ya, sebenarnya kita sebagai prajurit itu dikasih perintah, memang kita harus melaksanakan perintah itu dengan baik. Dan alhamdulillah saya merasa bangga karena bisa melaksanakan tugas itu lomba ini dengan baik dan berhasil. Dan kami juga tidak menyangka ternyata Bapak Kasat waktu itu mengapresiasi kepada kami, memberikan hadiah 1 buah rumah kepada kami. Dan